Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Putu Fajar Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas biasanya hanya berkisaran tentang mentransfer materi pelajaran saja. Sedangkan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah siswa saya benar-benar paham terhadap materi saya. Karena materi yang saya berikan begitu padat, sehingga saya hanya fokus pada capaian atau ketuntasan dari materi tersebut. Selain itu, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi, tanpa saya memahami apakah siswa tersebut paham terhadap materi saya. Seringkali saya merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid saya tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Tidak hanya itu, saya harus mempelajari karakter siswa. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Berikan kesempatan siswa untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik, dan selalu berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik secara perkataan dan perbuatan. Selain itu, kita harus mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dari saya, semoga video ini menginspirasi bagi para pejuang pendidikan. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.